Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Febri Adi Darmawan AMD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi lil jalali, wajhika al-karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Maliku ya Kudus, kami agungkan nama-Mu hanya karena Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam acara webinar moderasi dengan tema ceritakan kisahmu kepada dunia dengan vlog. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah acara ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, benturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga dengan dibacakannya doa tadi menambah keberkahan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun kepada yang terhormat Bapak Laurentinus Darmawan
Sri Visnu, SIP, MSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum saya bacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan kita semua, pada pagi ini beliau Bapak Heri Wasana sedang berhalangan, beliau berada di luar kota, di Kota Malang bersama dengan Bapak Wali Kota, dan beliau menugaskan saya untuk membacakan sambutan beliau dan menitipkan salam hangat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kusbeni Abdullah Eskom selaku narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita. Yang saya hormati seluruh peserta webinar dimanapun berada yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan webinar pada pagi hari ini dengan tema Ceritakan Kisahmu pada Dunia dengan vlog pada tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, media sosial yang berkembang dewasa ini menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif bagi generasi sekarang. Generasi ini ditandai dengan keakraban terhadap teknologi. Bagi generasi ini, teknologi digital menjadi santapan sehari-hari, bahkan sudah menjadi gaya hidup pada masa kini. Menurut sebuah penelitian yang dikutip Kompas.com, sebanyak 74% generasi sekarang mengakses gawai gadget sedikitnya 1 jam per hari. Persentase itu lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, dan mengutip sebuah kolom yang diterbitkan oleh penerbit Mediacom, generasi sekarang mengandalkan gawai gadget dalam belajar. Hadirin sekalian, ketertarikan mereka terhadap audiovisual yang berdurasi singkat cukup tinggi. Kita lihat saja contohnya adalah aplikasi TikTok. Sangat mereka sukai. Video dalam Instagram, aplikasi lain yang berdurasi singkat, serta video-video lainnya yang ada di YouTube. Karya yang secara langsung adalah sebuah proses yang disenangi oleh generasi. Tidaklah salah memanfaatkan teknologi berbasis internet sebagai alat penelusuran informasi dan pembelajaran kekinian. Hadirin yang kami hormati, sejak masa pandemi ini, berbagai media pembelajaran telah kita kembangkan. Tentu saja hampir seluruhnya berbasis digital. Pemanfaatan media sosial ini bukan tanpa alasan. Pertama, dalam literasi digital audio visual dinilai lebih menarik dan atraktif. Kedua, kesan gaul membantu generasi ini dalam eksistensi diri. Ketiga, kemudahan dalam mengakses sumber informasi seperti dengan sekali klik segala sumber ilmu pengetahuan dapat ditelusuri dan dipelajari secara real time.
Keempat, literasi digital relatif lebih murah dibandingkan membeli buku. Dan yang kelima, banyaknya aplikasi desain multimedia makin membuat dan menantang daya kreativitas. Keenam, bisa menambah pendapatan dari setiap konten-konten yang diciptakan. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menyelenggarakan webinar dengan tema Ceritakan Kisahmu Kepada Dunia dengan Vlog tahun 2022 sebagai sarana literasi digital bagi masyarakat luas melalui media digital. Pemanfaatan media sosial tentunya dapat mengalihkan penggunaannya menjadi sarana belajar dan berkarya. Stimulus yang tepat tentang pentingnya media sosial bagi pengetahuan diharapkan akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Hadirin sekalian, selain hal positif di atas, tentunya perkembangan dunia digital juga membawa dampak negatif dalam mencegah hal-hal yang buruk yang dapat ditimbulkan media internet. Telah direspon pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui seminar yang bertema Pola Penggunaan Media Digital pada Anak dan Dampak Negatif terhadap Pengguna Internet. Memunculkan gerakan mendukung konten positif dan agen perubahan informatika. Selain itu, diperlukan peran serta orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga dalam mendukung konten-konten yang positif. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema Ceritakan Kisahmu Pada Dunia dengan Vlog pada tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat mencoba, selamat berkarya, salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Salam literasi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pembukaan webinar literasi dengan tema Ceritakan Kisahmu Kepada Dunia dengan Vlog pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Puji Harini SIPUS, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Baik. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak dan Ibu yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kusbeni Abdullah Eskom, selaku narasumber, beliau adalah Ketua DPD Gradasi Jawa Timur atau Generasi Digital Indonesia. Baiklah, kita sapa dulu Bapak narasumber. Selamat pagi Bapak Kusbeni. Selamat pagi Mbak Moderator, Mbak Puji ya. Oke. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar baik pagi ini. Kebetulan kami juga tinggal di Madiun, Mbak Puji. Cerah suasana pagi ini di Madiun. Mudah-mudahan sampai nanti walaupun kita berada di ruang virtual, di dalam rumah mungkin di kantor masing-masing. Karena di luar sana juga banyak teman-teman UMKM yang sedang ini Mbak Puji, yang sedang berkegiatan, salah satunya di Bakorwil Mbak Puji. Terima kasih Bapak.
Kemudian yang kami hormati Bapak Laurentius Darmawan Sri Wisnu SIP MSI yang beliaunya sekarang berada di sebelah saya. Beliau adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara webinar dengan tema Ceritakan Kisahmu Kepada Dunia dengan Vlog. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, nama akun peserta ditulis dengan format nama lembaga, strip nama peserta. Yang kedua, peserta dimohon mengaktifkan video dan menonaktifkan suara. Dalam sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara terlebih dahulu mengirimkan tanda raise hand yang kemudian admin akan mengaktifkan audionya. Sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Kemudian, peserta yang tidak mengisi daftar hadir tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Dimohon peserta dapat menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, komunikasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia, baik secara individu maupun melalui media sosial. Jadi, komunikasi dalam bentuk internet dan media sosial lainnya dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan memiliki sumber tanpa batas, sehingga membuat posisinya saat ini lebih mendominasi. Nah, untuk webinar kali ini, kita akan membahas tentang vlog. Vlog biasanya berisi tentang keseharian untuk mengekspresikan diri dan pendapat kepada publik. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita. Sebelumnya saya akan menyampaikan secara singkat CV dari narasumber kita, yaitu Bapak Kusbeni S.Com. Beliau adalah Ketua DPD Gradasi Jawa Timur atau Generasi Digital Indonesia. Beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Informasi Fakultas Teknik Universitas Darul Ulum Jombang. Beliau juga menempuh pendidikan non-formal, kursus teknisi komputer dan operator di komputer di LPK Manifest Ngawi. Beliau juga memiliki berbagai pengalaman kerja, di antaranya menjadi manajer pelatihan komputer di Kompermas Madiun tahun 1998 sampai tahun 2000. Kemudian beliau sebagai pemilik rental dan servis komputer media, jasa servis dan persewaan komputer, kemudian pimpinan lembaga kursus dan pelatihan media dan teaching factory Mediacom. Kemudian beliau juga memiliki beberapa prestasi, di antaranya juara 1 apresiasi instruktur komputer Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun tahun 2015, juara 2 apresiasi instruktur komputer Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2015, peserta terbaik 2 Diklat Pendidikan Keluarga Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini UPT Kemendikbud Wilayah Jawa Timur tahun 2016. Beliau juga memiliki banyak pengalaman di bidang organisasi, yaitu Ketua HIPKI Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai sekarang, Ketua Asosiasi UMKM Madiun Raya Kota dan Kabupaten Madiun tahun 2017 sampai sekarang, Kepala Bidang TIK DPD HILLSI Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai sekarang, Kabid Sosial DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai sekarang, kasih sertifikasi DPP HIPKI Indonesia 2021 sampai sekarang, Ketua DPD Gradasi Jawa Timur tahun 2021 sampai sekarang, Kepala Dinas Wisata Nusantara Jawa Timur tahun 2021 sampai sekarang,
Koordinator Wilayah Pendamping Proses Halal PPH UIN Sunan Kalijaga Provinsi Jawa Timur sampai sekarang. Dan masih banyak lagi profil beliau yang belum saya sebutkan satu persatu. Baiklah, hadirin peserta webinar yang berbahagia, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Setelah pemaparan materi, nanti akan dilanjutkan dengan ngobrol santai dan diskusi. Kepada Bapak Kusbeni Eskom, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Puji atas waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Madiun. Salam kenal Bapak dengan kami. Dan juga yang kami sayangi teman-teman yang tergabung di dalam webinar pagi hari ini. Kita semua insya Allah bersama-sama pagi ini untuk menggali tentang apa itu vlog ya. Tentunya ini dikandung maksud untuk mengikuti perkembangan zaman di mana pada saat ini kan tuntutan digitalisasi itu di semua sektor, termasuk salah satunya adalah digitalisasi di bidang liputan atau semacam cerita ya, cerita. Kalau zaman dulu Mbak Puji, kita mengenal ada yang namanya buku harian ya. Buku harian atau diary book gitu ya, yang kita tulis di buku. Terus kemudian ada dalam perkembangannya itu kita mengenal juga dengan Friendster di media sosial. Kemudian ada yang sekarang ini Friendster sudah berubah, bukan berubah lagi tetapi berpindah ke Facebook ya, platform Facebook, di mana apa yang kita tulis di situ merupakan kisah atau cerita-cerita, kadang cerita harian kita. Kita mengalami apapun atau ada peristiwa apapun, kadang kita tulis di situ. Nah, kemudian dalam perkembangannya pula ya, kita juga mengenal platform website ya, semacam blogger gitu ya, atau ngeblog, biasa orang bilang ngeblog. Nah, mohon izin mungkin bisa di-share screen atau kami bisa share screen, Mbak Puji. Untuk materi sudah kami kirim chat ya. Sambil menunggu, jadi sebenarnya antara vlog dengan blog itu sama ya Bapak. Materi ya? belum masuk. Di chat ini Mbak Puji, di chat apa namanya, chat Zoom sudah kami kirimkan. Sedang proses Bapak. Nah, sebenarnya hampir sama antara vlog dengan blog, hanya perbedaannya kalau kita dengar blog itu berupa tulisan, berupa catatan begitu ya. Catatan peristiwa di mana apa yang pernah kita alami, apa yang kita lakukan, kemudian agar orang lain tahu gitu ya, orang lain mengerti. Nah, sementara vlog ya, vlog itu kan awalnya dari huruf V ya, video log ya, atau video blog itu lebih ditekankan kepada visualisasi berupa video. Nah, dari situ bisa kita pahami bahwa vlog itu mungkin juga lebih mudah ya untuk ditangkap pesannya. Kenapa? Karena bentuknya visual berupa video. Ya, jadi kalau vlog itu format video, kemudian blog itu format teks atau tulisan. Nah, kenapa dikatakan vlog atau blog? Keduanya punya ciri yang sama, yaitu disebarkan atau diposting melalui internet. Ya, jadi keduanya punya kemiripan. Kalau yang satu mungkin kita kenal dengan Blogspot atau mungkin WordPress.
ya, atau platform website lainnya. Sedangkan vlog kita posting melalui apa? Melalui media sosial gitu ya. Melalui media sosial, kemudian ada lagi juga melalui YouTube, kemudian melalui sekarang sudah mulai agak naik daun yaitu TikTok gitu ya. Dan juga Instagram ya. Itu semua sebenarnya sebagai ekspresi ya, ekspresi dari apa yang menjadi mungkin profesi kita, mungkin kebiasaan kita, mungkin hobi kita, mungkin juga terkait dengan keinginan kita bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi. Salah satunya adalah menjadi inspirasi bagi orang lain terhadap apa yang kita lakukan saat ini dan agar orang lain tahu gitu. Ya. Nah, itu pengertian secara umum mengenai vlog ya. Kalau orangnya namanya vlogger, kalau ngeblog itu orangnya namanya blogger gitu ya. Kalau vlogger itu adalah dia sebagai konten kreator, ya, dia sebagai pembuat konten, ya, apakah itu konten kalau tulisan berupa tulisan, ya, kalau gambar bisa berupa gambar, namun kalau vlogger itu kontennya adalah konten video, ya. Nah, bisa dilanjut, Mbak? Silakan. Sudah, kita lewati aja. Iya, lanjut. Lanjut. Nah, apa sih Bapak Ibu keuntungan menjadi vlogger gitu? Mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa itu kegiatan yang nggak ada gunanya, atau kegiatan yang mengada-ada, atau mungkin kegiatan yang kalau orang bilang sekarang itu kayak orang halu gitu ya. Apa-apa diposting gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu keuntungan kita menekuni sebagai vlogger ya, atau penulis konten kreator untuk video ya. Yang pertama fleksibel. Ambil contoh nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu kalau dulu ya rekreasi kita pergi kemana ke satu tempat gitu kan. Di situ kita tentunya ingin mengabadikan ya dengan mengambil foto atau spot foto yang bagus atau mungkin sebagai kenangan kita gitu. Dan pada saat kita pulang itu kadang-kadang misalkan dari Madiun Jogja, Madiun Surabaya, Madiun Malang itu jarak tempuh 4 jam, 5 jam, di sananya misalkan 6 jam, balik lagi 4 jam, di total itu sudah lumayan banyak jam gitu. Nah, ketika pulang pun juga belum bisa menikmati hasil jepretan atau mungkin hasil video selama kita di sana. Saat itu kita masih menunggu beberapa saat gitu. Ya, untuk bisa menikmati apa yang kita lakukan selama di saat kita rekreasi. Nah, itu zaman dulu Bapak Ibu, ya. Zaman dulu Bapak Ibu. Nah, di zaman sekarang kita pergi ke Jogja, kita balik belum sampai Madiun misalkan, itu sudah bisa kita nikmati. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Betapa fleksibelnya kalau kita bisa menjadi vlogger. Dan ketika kita rekreasi atau mungkin ketika kita misalkan ini di lingkungan perpustakaan ya, tentunya kan harapannya ada banyak pengunjung ke perpustakaan yang kita kelola. Harapannya apa? Untuk menarik orang. Salah satunya adalah untuk menarik orang agar apa? Agar mengikuti jejak kita. Gitu. Nah, misalkan kita pergi tamasa atau mungkin misalkan kita ke perpustakaan, itu ada banyak konten yang bisa kita ambil. Misalkan suasana di perpustakaan, buku-buku atau mungkin peralatan sarana prasarana yang ada di perpustakaan itu. Atau mungkin keramahan daripada si penjaga perpustakaan. Atau mungkin ragam usia yang masuk di perpustakaan. Atau mungkin ada banyak sekali konten yang bisa kita ambil dan itu bisa kita angkat. Sebagai apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang tahu gitu. Dan itu fleksibel gitu. Artinya setiap saat ya pengambilan konten itu bisa setiap saat, setiap waktu. Nah, makanya di poin kedua ini ide konten tak terbatas gitu. Kapan hari kami diajak meeting dengan Kepala Desa Ketindan di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, karena di sana ada destinasi wisata, ada desa wisata pula gitu.
Nah, kami diundang. Nah, sepintas kami disuguhkan sebuah video di situ. Ya, sebuah video yang diambil oleh perangkat desa di sana. Nah, dari cara pengambilan video, dari spot yang diambil dari video itu ya, apa itu objek-objek yang diambil dan semuanya itu kita sudah tahu, oh ini bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, apalagi kalau kita datang ke lokasi langsung gitu. Datang ke lokasi langsung bisa jadi ada beberapa konten yang bisa kita bikin dari kunjungan kita di tempat itu gitu. Nah, artinya apa? Ide konten itu bisa tak terbatas. Banyak sekali yang bisa kita ambil. Bahkan kita main ke rumah teman misalkan, atau bahkan kita lagi bahasa Madiun itu ngopi gitu dengan teman, itu bisa jadi konten. Apakah konten si penjual kopinya atau konten menu yang ada di angkringan itu atau mungkin ragam obrolan yang ada di tempat itu gitu misalkan. Itu bisa menjadi konten gitu. Nah, yang ketiga modalnya minim Bapak Ibu. Kalau dulu harus pakai handycam, harus pakai kamera yang bagus DSLR misalkan. Nah, kalau sekarang pakai HP pun bisa. Ya, pakai HP bisa dan bahkan mungkin resolusinya HP sekarang itu sudah menghabiskan memori itu. Sekali spread ada yang 4 MB, ada yang 8 MB gitu. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kita tidak ngonten sekalipun asal kita punya HP, kita bisa lakukan gitu. Kita punya kesempatan untuk bisa bikin konten gitu. Atau boleh dibilang sekarang antara penduduk Indonesia dengan jumlah pemilih HP bisa jadi lebih banyak pemilih HP gitu. Artinya satu orang bisa punya lebih dari satu handphone. Nah, artinya apa? Artinya untuk modal minim. Ya, modal murah gitu. Dan yang berikutnya lagi bahwa kalaupun itu nanti dimonetis misalkan ya dimonetis gitu misalkan itu bisa menghasilkan uang gitu. Siapa yang kenal Farel sih sebelum diundang Pak Jokowi untuk peringatan 17 Agustus? Siapa yang kenal? Tidak banyak yang kenal. Sebelumnya mungkin pernah mendengar lagu yang dibawakan Farel. Tetapi di benak kita itu tidak terlalu dominan lagu itu. Ya, tapi sejak Farel menyanyikan lagu itu di depan Bapak Presiden, lagu itu sudah begitu menancap di dalam benak kita dan pada akhirnya lagu itu identik dengan Farel. Artinya apa? Padahal Farel bukan mungkin juga bukan yang menyanyikan pertama kali gitu. Dalam waktu yang singkat, kalau tidak salah sekitar 3 bulan itu sedemikian viralnya gitu. Artinya apa? Ya memang kalau kita menjadi vlogger ya tentunya arahnya ke sana begitu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa viral gitu. Mungkin dalam pendekatan lain ngapain sih mau berbuat baik kok ditunjuk-tunjukkan gitu misalkan. Ya, mohon maaf misalkan di agama Islam itu kan Rasulullah sebagai pendakwah itu kan juga menunjukkan bagaimana cara beliau sholat, bagaimana beliau memberi contoh kepada para sahabat. Artinya apa? Sesuatu yang baik memang harus kita tunjukkan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita ngevlog dengan baik gitu. Baik, dilanjut silakan. Nah, tips bagaimana sih tips untuk menjadi vlogger itu, Bapak Ibu? Tips untuk menjadi vlogger itu apa saja sih ya? Kita mesti memahami ya, mesti memahami ketika kita terjun di bidang itu adalah bagaimana ruang lingkup dari vlog itu sendiri. Kalau boleh saya bikin urutan pemahaman itu adalah silakan dilanjut. Ya, vlog itu mau kita masukkan kemana? Yaitu kita mengenal yang namanya platform vlog. Yang umum terjadi adalah di YouTube. Bahkan sekarang di YouTube itu ada salah satu fasilitas yaitu fasilitas short video.
Ya, kapan hari saya iseng-iseng bikin short video di channel kami. Ya hanya sekedar mewawancarai anak saya yang kebetulan sakit, ya kan? Sakit tidak masuk sekolah dan kemudian apa namanya? Saya wawancara gitu nggak sampai 30 detik. Saya wawancara kenapa dia nggak masuk, sakit katanya. Nah, ternyata setelah dibelikan jajan itu sehat kembali gitu. Itu sebuah cerita yang menurut saya sih sederhana. Tetapi ketika saya lihat followernya itu dalam waktu berapa, nggak sampai 1 hari ya, baru berapa jam gitu sudah 11.000 yang nonton gitu. 11.000 yang nonton. Nah, itu betapa ketika kita membuat sebuah ide spontan dan ide itu mungkin sederhana gitu, itu kadang menarik banyak orang gitu Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Untuk menonton karena memang tujuan kita bikin seperti ini agar banyak ditonton gitu. Makanya ada yang menyebarkan link untuk nge-like, link untuk subscribe dan sebagainya. Yang kedua ada yang namanya TikTok platformnya. Nah, tentunya YouTube dengan TikTok berbeda. Kalau YouTube kan pengambilan videonya kan tidur ya. Kalau TikTok pengambilan videonya portrait gitu ya. Ada perbedaan di situ. Tetapi untuk yang fasilitas short di YouTube yang mungkin baru di beberapa bulan ya dianukan itu muncul di platformnya YouTube itu yang short itu juga modelnya sama seperti TikTok gitu. Nah, kemudian website ya, tidak hanya TikTok tapi juga website juga bisa kita sisipi video kita untuk apa? Kalau memang kita seorang guru misalkan ya paling tidak itu sebuah tutorial atau mungkin sebuah tip-tip untuk memberi motivasi kepada murid misalkan. Kalau seorang misalkan profesinya sebagai bankir misalkan ya itu ada banyak tip bagaimana kita lolos BI checking atau mungkin contoh yang lain misalkan pinjaman ke bank itu bisa diterima dan sebagainya lah. Artinya sesuai profesi kita atau mungkin memasarkan produk dari perbankan itu. Terus kemudian ada banyak sekali yang bisa dilakukan dengan video-video pendek gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah niche vlog. Ya, niche vlog itu kalau bahasa digital marketingnya ini ada guru saya di digital marketing Pak Fianda, salam hormat Pak Fianda. Itu adalah target pasar. Ya, atau boleh kita bilang ini kira-kira kalau kita mau nge-vlog itu nanti sasarannya siapa? Sehingga tertarget gitu, jelas targetnya siapa. Ya. Apakah kita akan cerita tentang kuliner? Kuliner ini pun juga ada banyak yang bisa dipilah-pilah lagi. Apakah kuliner itu artinya kita mencoba kuliner di suatu tempat, ya isinya ya hanya nyoba-nyoba kuliner yang itu nanti memberitahu kepada orang yang melihat, oh ternyata di tempat ini ada kuliner seperti ini, di tempat ini ada. Bahkan ada beberapa postingan apakah itu di Facebook maupun di tempat lain itu, loh itu tetangga saya kok saya belum tahu gitu. Setelah diposting baru tahu gitu. Nah, ataukah kuliner dalam pengertian resep-resep gitu, resep-resep masak gitu. Atau lifestyle, gaya hidup ya. Gaya hidup ya, artinya isi kontennya itu mungkin tentang gaya hidup atau tren pakaian masa kini misalkan. Atau beauty. Ya, beauty. Ini yang sering kita lihat juga ya, beauty kecantikan ya. Atau mungkin berupa tutorial-tutorial tentang kecantikan. Itu juga jadi fokus gitu. Ambil kira-kira vlog kita itu nanti fokus di mana gitu Bapak Ibu. Atau healthy tentang kesehatan ya, tentang bagaimana kita hidup sehat, bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita ketika sakit apa yang mesti kita lakukan misalkan. Jadi cerita tentang kesehatan atau mungkin hiburan. Nah, memang untuk porsi hiburan itu banyak sekali Bapak Ibu ya, porsi hiburan. Atau mungkin ada beberapa yang mungkin tidak memfokuskan di niche vlognya ini atau target pasarnya siapa. Yang penting asal posting, ada yang seperti itu. Nah, ini penting sekali untuk niche vlog Bapak Ibu agar apa? Karena di algoritmanya misalkan Google misalkan
itu nanti beberapa hashtag ya nanti akan diwujudkan dalam bentuk hashtag itu nanti akan mengelompok gitu. Ketika kita bikin hashtag kuliner ya nanti orang-orang yang biasa cari nulis kuliner atau mungkin mencari apa di internet ya kuliner itu dia akan diarahkan kepada vlog kita. Kalau kita memang fokus dengan hashtag kuliner misalkan atau lifestyle atau beauty atau healthy dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang penting ya bahwa tujuannya apa sih kita nge-vlog itu? Tentunya yang pertama adalah ada manfaat yang bisa diambil secara umum dari apa yang kita lakukan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Saifudin bahwa kita mesti hati-hati bahwa jejak digital itu kan kejam ya. Artinya kita sudah hapus pun kadang bisa dimunculkan kembali begitu ya. Artinya kita mesti hati-hati. Makanya untuk tujuan vlog ini yang pertama adalah sebagai edukasi. Ya, edukasi. Artinya kalau memang kita membuat konten apapun itu niatilah untuk edukasi, untuk mengedukasi. Konten apapun, saya yakin tetap ada sisi-sisi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Ya. Kemudian juga untuk hiburan ini yang lebih penting. Karena ini sulit ya Bapak Ibu, ya bagaimana kita membuat sebuah konten yang di situ sebenarnya serius tetapi kita kemas dengan hiburan gitu. Menghibur sehingga orang yang melihat konten kita itu betah untuk melihat sampai selesai ya. Terus kemudian juga tujuannya adalah inspirasi ya. Inspirasi artinya inspirasi itu mendorong seseorang untuk mengikuti apa yang dia lihat di vlog tersebut. Jadi memberi inspirasi, memberi ajaan ya, memotivasi sehingga akhirnya membuat yang melihat itu bisa berubah ya, berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, terkait dengan semua ini sekali lagi hati-hati agar jangan sampai nanti kita posting sesuatu yang memang akan merugikan kita sendiri ke depannya. Makanya ada yang model live, ada yang model misalkan diedit dulu gitu. Kalau saran kami sih lebih baiknya di model yang memang diedit dulu sehingga nanti ada hal-hal yang memang tidak kita kehendaki atau mungkin di luar rencana itu bisa dihindari. Baik, lanjut, Pak. Nah, bagaimana sih tips untuk menjadi vlogger? Yang pertama adalah siapkan alat tempur. Tadi sudah kita sampaikan cukup dengan HP. Cukup dengan tripod yang seperti dipegang Bapak ini gitu misalkan. Saya yakin tripod seperti ini harganya berapa ya? Sekitar 10-15 ribu kalau nggak salah ya. Dan itu banyak yang menjual. Ya, gunanya apa? Agar kamera tidak bergetar, mengurangi getaran di kamera, mengurangi goyangan di kamera gitu. Dan juga mungkin menambah agar jarak ya, jarak kamera dengan kita juga agak jauh sehingga bisa di sekitar kita bisa terampil lebih banyak. Mengenai pengambilan kamera Bapak Ibu ada tiga tahapan yang perlu kita lakukan sih sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama long shoot ya, pengambilan jarak jauh itu untuk membuat kesan bahwa oh itu apa sih, membuat orang penasaran begitu. Ya, itu apa sih kok dari jarak jauh ada tulisannya tetapi kita tidak tahu itu ada tulisan apa. Terus yang kedua medium shoot ya, setelah jauh dari jarak jauh, oh itu gedung misalkan gedung SMP 10 misalkan atau mungkin oh itu gedung perpustakaan misalkan. Tetapi orang tidak tahu karena tulisannya kalau pengambilan jauh kan kecil gitu ya, tulisan papan namanya itu. Nah, kemudian lanjutkan ke tahap kedua ya, medium shoot. Ya, tampilkan apa namanya. Oh, ternyata tadi yang tampak tadi adalah gedung perpustakaan. Nah, setelah medium shoot selesai, kemudian close up. Nah, close up itu bisa menampilkan apa saja sih kegiatan atau aktivitas di dalam gedung tersebut, gitu. Nah, kalau gampang mudahnya begitu, karena ini teori secara umum Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat berita, misalkan ini berita kriminal, misalkan. Biasanya si wartawan akan mengambil jarak jauh, oh gedung polsek misalkan. Terus kemudian setelah itu, tapi orang tidak tahu kalau itu gedung polsek karena jarak jauh ya.
Kemudian setelah itu medium shoot, dia mengambil papan nama. Oh, ternyata polsek mana misalkan. Terus kemudian close up. Nah, terus kemudian ditampilkan di dalam ada kegiatan, mungkin kegiatan piket atau mungkin kegiatan apa dan sebagainya. Nah, itu cara pengambilan gambar. Video juga demikian. Jadi kalau dalam bahasa kami itu ada gambar itu biar bercerita tanpa harus kita menulis, tanpa harus kita memberi caption gitu. Jadi alat tempurnya adalah kamera. Kamera apa saja coba silakan dilanjut. Nah, kamera ya, kemudian tripod ya, kamera ini bisa kamera HP ya Bapak Ibu. Tripod ini fungsinya tadi sama ya. Kalau ada sih mikrofon eksternal gitu, yang mungkin yang WiFi yang ada wirelessnya. Tapi kalau terpaksa tidak ada, bisa gunakan dubbing gitu. Jadi kita rekam sendiri gitu. Kita rekam sendiri di di tempat yang atau di ruangan yang memang sudah kedap suara gitu. Nah, bagaimana cara agar kedap suara? Bisa Bapak Ibu tempeli koran, tempeli kertas-kertas apa itu kalau memang ini ya. Jadi dalam kondisi darurat gitu ya, misalkan. Nah, itu agar apa? Agar tidak muncul suara-suara noise atau mungkin suara-suara lain di luar yang kita inginkan. Nah, untuk pengambilan rekaman ini sebaiknya ada waktu-waktu tertentu gitu. Ya, hindari waktu-waktu yang memang itu rutin nanti akan muncul gangguan gitu. Ya, contoh nih misalkan kita ngambil suara misalkan pada saat mendekati adzan yang memang sebelah kita musola misalkan, giliran kita rekaman kemudian ada adzan gitu misalkan, atau mungkin saat pagi gitu, wah pagi lengang nih, tenang nih, kita nggak sadar tetangga kita punya ayam gitu, saat rekaman wah ayamnya berkokok gitu ya, itu yang tiba-tiba berkokok gitu, dan itu nggak bisa disetting juga kan seperti itu. Nah, waktu-waktu yang pas itu waktu-waktu apa ya, waktu-waktu di mana memang kita kurangi atau hindari yang nanti tiba-tiba muncul suara. Nah, suara yang memang tidak kita duga gitu. Kemudian lighting ya. Mengenai lighting ini bisa dilanjut dulu Pak untuk lightingnya. Dilanjut slide berikutnya. Nah, mengenai lighting ini ada beberapa titik Bapak Ibu ya, beberapa titik. Yang pertama adalah main atau care light ya, cahaya utama yang paling terang biasanya berada 45 derajat dari sisi kanan atau kiri. Nah, jadi itu untuk permainan cahayanya Bapak Ibu ya. Nah, ini berfungsi untuk mengganti sinar cahaya matahari kalau itu di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan sekalipun, itu misalkan di luar pun kan juga ada beberapa cahaya yang dominan yang memang itu berasal dari sumber cahaya gitu. Terus yang kedua ada fill light. Nah, fill light ini berguna sebagai cahaya pengisi agar tidak ada bayangan dari main light dan membuat wajah vlogger terlihat lebih terang. Artinya biasanya kalau tidak ada fill light itu gelap gitu ya. Di sebelahnya itu cahayanya gelap gitu. Jadi hitam gitu, nggak ada ininya. Nggak ada oh ini batas tuh misalnya kalau backgroundnya juga hitam itu nggak jelas gitu. Ya. Terus kemudian background light. Ya, kalau background light ini lebih ke di belakang objek ya, tetapi tidak di belakang tepat ya, karena kalau di belakang tepat dan itu terambil kamera biasanya kan backlight gitu ya. Backlight itu artinya objeknya malah nggak jelas, tetapi agak ke samping gitu. Nah, ini untuk menimbulkan efek 3D gitu ya. Ini untuk teknik pengambilan gambar atau pengambilan videonya. Kembali lagi Mas, dilanjut aja kalau itu, lanjut. Nah, alat sediakan handphone atau laptop untuk apa? Untuk editingnya, ya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, misalkan nih kalau laptop, ya berarti kan software-software yang memang bisa kita gunakan untuk editing video. Misalkan ada Camtasia yang familiar ya, karena kami menggunakan itu di tempat kami. Ada juga kayak yang berat-berat itu program bawaannya Adobe itu Adobe Premiere misalkan untuk membuat intro ya.
ya. Terus kemudian ada banyak sekali ya software-software yang digunakan untuk laptop. Ya, kemudian kalau dari HP itu banyak sekali juga gitu. Ada apa namanya KineMaster, kemudian ada Viva Video, ada macam-macam aplikasi yang bisa kita unduh secara gratis di Play Store ya. Oke, silakan lanjut. Nah, tip yang lain pula Bapak Ibu yaitu dalami niche konten. Nah, niche ini tadi ya target pasar tadi ya Bapak Ibu. Ya, jadi kontennya apa gitu. Jadi konsisten lah di sini. Konsisten. Artinya Pak kalau begitu misalkan saya udah niche-nya di sektor pendidikan misalkan. Berarti saya nggak bisa ini dong Pak, nggak bisa bikin konten yang lain. Bisa Bapak Ibu. Bisa. Artinya Bapak Ibu punya channel itu dikasih konten pendidikan. Tapi Bapak Ibu yang punya, kemudian bikin lagi channel lagi mungkin kuliner. Bikin lagi channel lagi mungkin ini. Jadi dari satu akun Bapak Ibu bisa bikin banyak gitu. Ya, seperti kami sendiri ada tiga channel YouTube ya Bapak Ibu dari satu akun yang kami buat, yaitu tentang saya sendiri ya, channel saya sendiri, kemudian catatan Reva, kemudian bincang online. Nah, ini dari satu akun dan masing-masing punya karakter gitu, punya niche yang berbeda. Itu bisa Bapak Ibu ya. Tetapi harus konsisten, jangan sampai salah masuk kamar ya. Di akun pendidikan kita masukkan akun kuliner gitu. Di akun pendidikan kita masukkan konten kuliner misalkan. Nah, itu akan rancu nanti yang melihat konten kita. Oke, lanjut. Latihan berbicara di depan kamera. Nah, untuk menjadi vlogger tentunya yang pokok adalah kita berbicara langsung ya di depan kamera, bisa dengan tripod, bisa dengan selfie ya, selfie video gitu. Nah, biasanya dengan selfie video ini biasanya kata-kata apa sih yang menjadi boleh dibilang SOP-nya gitu. Dan itu akan menjadi ciri khas dari channel kita. Misalkan nih, sebagai pembuka misalkan halo apa kabar, selamat pagi atau apa gitu. Jumpa lagi dengan saya Kang Ben. Saya lagi berada di mana gitu misalkan. Nah, kata-kata itu sudah menjadi SOP kalau kita ini, atau bikin kata-kata yang memang itu menjadi ciri khas kita gitu. Nah, itu butuh latihan Bapak Ibu. Ya, ada banyak sekali take atau pengambilan video yang gagal gitu. Misalkan kita sudah nyusun kata-kata yang begitu baik sekali dan kemudian ketika kita coba ambil rekaman gitu dan kita dengarkan ulang, ada yang kurang gitu. Ada yang kurang pas atau mungkin pilihan katanya kurang tepat misalkan. Nah, itulah yang menjadi bahan ya, karena mungkin kita mungkin masih belum terbiasa di depan kamera. Nah, ini perlu latihan, butuh latihan. Kalau sudah menemukan intonasi yang pas, kata yang pas, kemudian gaya yang pas pula, ya. Nah, itu konsisten dengan dengan gaya seperti itu, ya, konsisten sehingga orang melihat kita itu punya ciri khas gitu. Kalau melihat konten kita di awal itu ciri khasnya begini. Ya, dan itu terpatri gitu. Ya, terpatri dalam benak si pemirsa atau yang melihat. Nah, latihan ini pun juga kalau memang kita ada teman ya kan untuk sharing gitu. Ya, kita rekam sendiri, kemudian kita ambil beberapa take, kemudian tunjukkan kepada teman. Mana di antara sekian ini yang memang sudah luas, sudah menurut kamu sudah enak gitu dan tidak bosan misalkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, lanjut. Pelajaran strategi marketing. Bapak Ibu, jadi niat kita ngevlog itu sebenarnya agar dilihat orang. Itu pasti, agar dilihat orang, bukan berarti riak. Jadi agar dilihat orang, agar orang menyukai atau lebih tepatnya ada interaksi. Karena interaksi tidak mesti menyukai Bapak Ibu.
Jadi kalau di teori digital marketing itu yang dibutuhkan adalah interaksi. Apakah interaksi itu mohon maaf buruk ataukah interaksi baik? Selama di situ ada banyak interaksi, maka digital marketing kita itu sukses. Ya, tidak harus selalu yang baik, tidak harus selalu like. Ya kan? Dari yang tadi saya ceritakan shot tadi, ya, ada 11.000 yang nonton, ya. Dari 11.000 yang nonton selama dekade berapa hari itu, belum ada seminggu kok, ada berapa jam, 8 jam ya. Itu yang like itu banyak, tetapi yang unlike juga ada gitu. Juga ada. Nah, tujuan kita adalah interaksi. Kalau dia nge-like, dia tidak suka atau dia suka, berarti ada interaksi di situ. Ya, dia tertarik gitu. Entah lu suka apa enggak, tapi yang jelas lu udah tertarik sama konten saya gitu. Nah, jadi itu strategi digital marketingnya. Marketingnya seperti itu. Bagaimana orang lain melihat, entah tertarik, entah enggak gitu. Tetapi kita punya komitmen menyuguhkan sesuatu yang terbaik, yang tidak konten negatif atau negatif konten bukan, tetapi positif konten gitu. Makanya ada ungkapan ya kita melakukan apapun tetap ada dua sisi, orang suka dan orang enggak suka. Tapi yang terpenting adalah di situ ada interaksi. Apakah itu sekedar simbol like atau unlike atau dislike ya, ataukah itu di situ komentar ataukah di situ bintang ya. Tetapi ada interaksi itu yang penting. Karena apa yang terjadi kalau kita melihat kadang yang melihat video saya itu banyak hingga misalkan 5.000 viewer, tetapi kok yang like hanya 100 misalkan atau 150 yang like. Ada yang unlike lagi ada 50 misalkan. Nah, itulah Bapak Ibu kita boleh dibilang ya tidak gagal sepenuhnya tidak, tetapi kita membangun interaksinya kurang di situ. Ya, konten kita dalam membangun interaksinya mungkin kurang. Atau mungkin kurang menarik atau mungkin kurang kekinian, tidak mengikuti tren. Atau itu sesuatu yang biasa-biasa saja sehingga tidak perlu dikomentari gitu, tidak perlu di-like ya. Nah, hal itulah ya Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan dan akan terus kita evaluasi dari apa konten-konten yang kita bikin gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk apa itu konten itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah konten marketing ya. Ada konten marketing ya kan. Konten marketing itu konten-konten yang memang kalau memang itu kita wujudkan dalam bentuk video, itu pengambilan gambarnya itu pas. Kemudian temanya juga pas, sesuai dengan kebutuhan sekarang atau sesuai yang tren sekarang ini misalkan. Nah, kemudian juga dibutuhkan pada saat ini. Ya, dibutuhkan pada saat ini. Jadi mengupload konten secara konsisten ya. Secara konsisten yang tujuannya apa? Ada banyak viewer, ya, subscriber yang bertambah gitu. Misalkan nih, kita upload konten setiap pagi. Alasannya orang bangun tidur, mungkin kebiasaan kita bisa kita terapkan, orang lain mah juga begini gitu. Ya, kita bangun tidur yang kita pegang HP, baru wudu, baru sholat bagi yang muslim. Atau mungkin kita mau tidur, kita pegang HP dulu gitu. Itu waktu-waktu prime time di mana orang pegang HP. Nah, berarti kalau kita mau posting ya di jam-jam itu misalkan. Dan itu konsisten. Nah, rata-rata kelemahan kita adalah konsistensi. Kadang kita tersergap atau tertib posting, rajin posting, tapi setelah itu hilang gitu. Hilang, sudah nggak ada kabar lagi. Lah, pelanggan kita yang mungkin menunggu konten dari kita kecewa gitu. Ya kalau sekedar kecewa masih setia sih nggak apa-apa. Kecewa terus kemudian unsubscribe gitu. Ah, ini nggak konsisten ini yang bikin konten. Kita tunggu-tunggu nggak datang gitu, kayak PHP gitu ya.
Nah, konten marketing ini penting. Salah satunya adalah konsisten. Ketika kita postingnya rutin lah. Rutin tidak harus setiap hari, rutin bisa setiap minggu sekali, atau mungkin setiap minggu pagi, atau mungkin Jumat sore, atau mungkin Jumat malam, atau mungkin Selasa pagi, atau mungkin apa gitu. Ya, yang jelas orang itu ketika menunggu itu ada kepastian. Oh, si Mas ini biasanya kirim kontennya tuh tiap minggu pagi gitu. Jadi ada sesuatu yang ditunggu gitu. Ya, jangan sampai nanti ketika sudah minggu pagi menunggu tampilan atau tayangan dari kita malah nggak muncul gitu ya. Jangan sampai dikecewakan seperti itu gitu misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah video marketing. Ya, video marketing adalah bertujuan untuk menarik viewer yang banyak ya, sehingga kalau memang kita ini contohnya seperti apa video marketing itu, semacam review gitu. Apakah review makanan atau kalau review gitu atau unboxing gitu. Ya, unboxing, kita beli alat elektronik kita unboxing, atau beli alat apa, beli kebutuhan apa kita unboxing gitu. Mungkin bagi sebagian orang nggak penting. Nggak penting amat sih. Kayak gitu aja diposting gitu. Tetapi bagi sebagian orang pengen tahu gitu. Pengen tahu, ya. Kalau kami di dunia di bidang komputer misalkan, kadang buka laptop gitu ya, itu kita video, kita jadikan konten buka laptop gitu. Mungkin bagi teman-teman yang memang pekerjaannya di situ nggak penting, tetapi bagi orang lain penting juga nih. Ini kan saya punya laptop, daripada nanti rusak dikit nggak berani buka atau nggak bisa buka, ini ada video tutorial cara buka laptop misalkan. Nah, itu video marketing. Artinya apa? Ya pandai-pandai kita dalam memilih konten. Kemudian yang terakhir adalah sosial media marketing. Sosial media marketing tentunya Bapak Ibu ada beberapa sih, nggak banyak orang yang memang tidak memiliki media sosial sama sekali. Itu tidak ada masalah ya. Tetapi akan lebih baik kalau memang kita bergelut di bidang seperti ini, ya tentunya kita memiliki media sosial sebagai media branding. Apakah personal branding ataukah produk branding. Ya, karena kenyataannya namanya juga media sosial, ya tentu kita akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai banyak karakter, ya kan? Ibarat kita mau nyari ikan gitu ya, ya tentunya semakin banyak jaring yang kita miliki atau lebarnya jaring yang kita punyai, tentunya kita juga akan bisa menggait ikan sebanyak-banyaknya, lebih banyak daripada kita hanya punya satu jaring gitu misalkan. Nah, jaring-jaring itu adalah bisa media sosial, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa media perpesanan seperti WA gitu ya. Itu jaring-jaring yang mungkin akan kita jadikan sebagai ini media kita untuk menggait banyak orang. Lanjut, Mas. Nah, pelajari platform YouTube. Nah, kalau bahasa kerennya itu algoritmanya YouTube ya. Lanjut, Mas. Nah, untuk YouTube biasanya kalau Bapak Ibu punya channel, nanti Bapak Ibu bisa melihat YouTube Analytics. Ya, YouTube Analytics itu untuk melihat untuk video ini ada berapa sih yang like, yang melihat viewernya, terus kemudian yang komen itu ada berapa gitu. Ya. Terus kemudian kita juga belajar ya, atau membaca lah paling tidak ya, ketentuan-ketentuan yang memang mana yang dibolehkan untuk diupload di YouTube dan mana yang nggak boleh gitu. Karena kadang menurut kita itu boleh-boleh saja dan sah di Indonesia karena YouTube ini platform internasional, kadang di beberapa negara nggak boleh gitu. Ya itu juga patut kita pahami juga gitu. Jangan sampai kita posting sesuatu yang memang di negara lain memang nggak boleh gitu. Ya, banyak sekali lah. Ya, coba nanti silahkan untuk dibaca semua, dipelajari itu. Terus kemudian algoritma YouTube ya, algoritma itu berasal dari tulisan yang memang sering ditulis orang atau mungkin gambar yang memang sering diposting orang. Nah, Bapak Ibu, untuk algoritma ini sebenarnya terkait kalau kita pengen bikin hashtag biasanya kan berupa tulisan ya. Misalkan tulisannya Perpustakaan Kota Madiun, kita selalu kata-kata ini selalu kita munculkan setiap kita bikin tulisan.
apakah di media sosial ataukah di media-media lain gitu. Ya, terus kemudian di situ ada postingan yang namanya postingan foto misalkan. Pertanyaannya, apakah nama file dari postingan foto itu kita tulis sesuai dengan hashtag yang sudah kita tulis di tag-nya atau di caption-nya gitu. Ya, Bapak Ibu, walaupun tidak tampak di gambar, tidak tampak di di layar misalkan, foto-foto yang kita upload itu sebenarnya dia punya nama file. Dan nama file itu usahakan sesuai dengan hashtag yang kita miliki. Ya, memang sudah kita punyai, yang memang hashtag yang memang kita selalu kita tulis di setiap postingan kita. Gitu. Walaupun itu tidak tampak. Kadang kiriman dari mohon maaf WhatsApp gitu ya. Itu nanti filenya ya nama filenya WhatsApp gitu. Kiriman dari apa ya nama filenya apa gitu. Ya. Nah, itu usahakan di rename filenya Bapak Ibu sebelum diposting, di rename. Karena apa? Nama file itu dia akan tertulis di backhand-nya sebuah website atau mungkin YouTube atau mungkin platform media sosial. Dia akan tertulis di situ. Di backhand-nya itu akan tertulis di istilahnya di kode-codingnya lah, di codingnya itu akan ketulis nama-nama file itu. Dan itu akan membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan traffic dari hashtag yang kita tulis. Ya, video juga demikian. Usahakan di rename juga sesuai dengan hashtag yang kita punya. Nah, itu juga nanti akan meningkatkan algoritma gitu Bapak Ibu ya. Algoritma. Jadi ketika orang nulis misalkan perpustakaan gitu, baru nulis perpustakaan saja, itu yang muncul berikutnya itu perpustakaan Kota Madiun misalkan. Yang muncul berikutnya. Nah, bisa Bapak Ibu coba gitu. Nah, untuk mendorong itu ya salah satunya triknya seperti yang tadi saya bilang. Jadi untuk file video, file foto itu usahakan di rename sesuai dengan hashtag yang kita punya. Kalau hashtagnya perpustakaan Kota Madiun, walaupun fotonya itu cerita tentang misalkan situasi di ruangan ya, ruang baca perpustakaan Kota Madiun, dan itu konsisten. Pro di perpustakaan Kota Madiun. Ya, jadi tulisan itu konsisten. Atau mungkin ini banyak sekali ya dari Bapak Ibu guru, SDN 03 Pangungangan misalkan. Nah, tulisan SDN 03 Pangungangan itu konsisten dijadikan nama file. Apakah nama file video maupun nama file foto. Ya, ataukah selalu disebut di dalam postingan gitu. Nah, itu untuk membantu algoritma Bapak Ibu. Jadi ketika orang menulis SDN itu yang muncul pertama kali, yang muncul setelahnya itu adalah SDN 04 Pangungangan gitu. Karena apa? Karena itu yang sering disebut, sering ditulis gitu ya. Ya, kita push seperti itu. Baik, lanjut. Nah, bangun ciri khas. Ciri khas itu brand identity Bapak Ibu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau memang channelnya itu channel kuliner atau postingan-postingan tentang kuliner atau tentang pendidikan itu, maka bangun brand itu. Ya kan? Brand itu merupakan ciri khas ya. Ya, merupakan ciri khas seseorang gitu. Atau brand itu kalau sama maknai merupakan kesan seseorang kepada sesuatu barang maupun orang gitu ya, manusia. Contoh begini, brand itu begini Bapak Ibu. Setiap orang tentunya punya kebiasaan gitu. Tentunya punya kebiasaan. Ada yang kebiasaannya kalau duduk itu mengguyang-guyangkan ini. Nah, ketika kita menemui seperti itu, orang seperti itu, nah kita telah lain waktu ketemu orang itu lagi dan begitu lagi, lain waktu ketemu orang itu lagi dan begitu lagi gitu. Pada akhirnya orang tersebut telah ke branding bahwa oh, Pak Kaya atau Pak itu atau Bu itu ke branding suka menggoyangkan kaki gitu. Nah, itulah branding Bapak Ibu. Jadi ada satu ciri khas yang memang bisa kita tampilkan. Contoh perusahaan Kota Madiun, ciri khasnya apa? Kalau perpustakaan tempat baca jelas, semua orang tahu. Kalau perpustakaan itu tempat kita mencari informasi, jelas, semua orang juga sudah tahu. Nah, sekarang apa sih yang membuat ciri khas perpustakaan Kota Madiun itu berbeda dengan perpustakaan yang ada di kota lain atau di tempat lain? Atau mungkin di sekolah, di kelurahan juga ada
perpustakaan gitu. Apa sih yang membedakan gitu antara perpustakaan di kelurahan panjenengan atau di sekolah panjenengan dengan di tempat lain gitu. Mungkin layanannya, mungkin fasilitasnya, mungkin gaya penyambutannya, mungkin apanya gitu. Ya. Jadi ada satu ciri khas gitu, ciri khas yang memang bisa panjenengan tonjolkan dan itu berbeda. Seperti halnya tadi. Ya, kalau ada orang ciri khasnya misalkan itu tadi menggoyangkan kaki gitu. Jadi ada branding, ada brand identity yang memang itu kuat gitu, kuat dan ketika orang bilang itu langsung larinya ke oh itu perpustakaan Kota Madiun, misalkan seperti itu. Nah, brand itu kita bentuk ya karena dia tidak terbentuk dengan sendirinya gitu. Itu yang kita bentuk. Kita bentuk, kita bangun sehingga menjadi sebuah ciri khas yang memang tidak sama dengan yang lain. Ya, untuk vlog juga demikian. Ya, jadi coba dibangun. Ya, kalau kita mau ngevlog itu kira-kira ciri khas apa sih yang mau kita angkat, kita bangun. Gitu, ya. Lanjut. Lanjut, ya. Konsisten tadi sudah kita bahas. Jadi postingannya konsisten. Lanjut. Kemudian lanjut, Mas, Mbak. Selalu terbuka. Nah, selalu terbuka. Menjadi seorang vlogger itu dilihat banyak orang, ya kan? Dilihat banyak orang, dilihat ini apa? Dan kita manusia tentunya sesekali lah kita melakukan kesalahan tuh bisa jadi gitu. Nah, menjadi seorang vlogger tentunya kita terbuka gitu, terbuka dengan masukan-masukan, dengan kritikan-kritikan, dengan apapun yang mungkin orang lain melihat kita seperti apa, melihat konten kita seperti apa. Mas, kontenmu kurang begini, kurang begitu. Mas, pengambilan gambarmu terlalu jauh. Mas, pengambilan gambarmu terlalu terang. Mbak, kontenmu apa namanya monoton gitu. Sesekali dikasih ini gitu. Seorang vlogger yang baik dia akan menerima apapun masukan dari apa pihak lain gitu. Jadi ada keterbukaan. Ya, siap terbuka begitu ya. Siap terbuka menerima masukan. Walaupun mungkin masukan yang masuk ke kita itu kita sudah tahu gitu. Ya, walaupun sudah tahu. Kita udah ngerti gitu. Karena sudah ngerti, kesulitan ya justru kesulitan kita di situ, tapi jangan sampai ini kita sampai iya saya udah tahu. Justru itu kesulitan saya misalnya. Jangan sampai seperti itu. Itu nanti akan menutup apa itu masukan-masukan dari pihak lain. Takutlah nanti kalau kita kasih masukan malah tersinggung atau mungkin apa gitu. Ya, jangan sampai ada image atau kesan seperti itu. Ya, artinya terbuka itu bagaimana kita menerima masukan sebanyak-banyaknya dari pihak lain gitu. Apakah itu orang itu kita kenal maupun tidak, ataukah kawan kita atau bukan gitu. Ya, karena vlog yang kita atau postingan yang kita posting itu apa itu cerminan dari apa yang kita lakukan. Atau mungkin cerminan dari apa yang menjadi keinginan kita atau tujuan kita gitu. Ya, oke lanjut. Nah, cara mendapatkan uang dari vlog. Nah, kalau tadi saya singgung Farel misalkan, atau mungkin ada kalau panjenengan mau ini biasa dilihat oleh anak-anak saya ya. Dulu sempat yang namanya apa? Valistin bukan. Yang lumer gitu loh. Jadi itu vlognya anak-anak ya, tapi tetap yang ngambil ibunya kayak atau orang tuanya. Vlog anak-anak itu hanya plastisin ya. Bikin plastisin entah dibikin apa itu burung ataukah dibikin apa sepeda atau boneka atau apa itu. Itu aktivitas anak-anak. Siapa followernya? Siapa yang viewernya? Banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Artinya sebuah aktivitas harian yang keseharian mungkin anak-anak itu lagi main, lagi kalau saya bilang gobak sodor sekarang udah nggak ada yang gobak sodor ya anak sekarang. Atau mungkin lagi main sepedaan atau mungkin lagi apa gitu yang memang itu candid ya, bahkan itu mungkin candid ya, tidak mengada-ada, tidak diskenario sedemikian rupa, tapi mengalir begitu saja. Ternyata itu banyak. Yang lihat siapa? Karena dia sudah membidik pangsa pasarnya anak-anak juga seusia anaknya gitu. Yang melihat juga anak-anak gitu. Ya, viewernya banyak. Ya.
juga lanjut Mas, coba dengan cara apa? Monetize gitu, monetize YouTube. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah punya channel YouTube, Bapak Ibu bisa mencari di situ. Ya, bisa mempelajari di situ lewat pengaturan, di situ ada monetize YouTube. Ya, kalau yang normal itu artinya yang jumlah viewer dan juga subscriber itu kalau belum berubah itu minimal 1.000 subscriber dan kemudian viewernya 5.000 jam. Itu yang normal. Tetapi YouTube sudah menambah ini ruang, yaitu short video. Itu nggak nunggu itu kayaknya. Bisa langsung dimonetize ya. Tidak menunggu itu. Asalkan itu menarik, banyak viewer, banyak yang lihat dan sebagainya, itu bisa langsung dimonetize. Itu ya. Jadi hobi atau mungkin iseng-iseng dan itu bisa menghasilkan uang Bapak Ibu. Ya. Jadi hobi iseng-iseng dan itu bisa menghasilkan pendapatan gitu ya. Gitu. Terus kemudian endorsement ya. Jadi ketika kita membangun channel, ada yang mungkin dalam hitungan bulan sudah langsung subscribe-nya banyak ya. Bapak Ibu tentunya masih ingat ya peristiwa Gunung Semeru meletus. Ya, peristiwa Gunung Semeru meletus. Di situ ada satu YouTuber yang dia mulai terkenalnya, startnya dia terkenal itu pada saat Gunung Semeru meletus. Kenapa? Sebelumnya itu subscribe-nya itu nggak sampai 500 kalau nggak salah subscribe-nya. Dia fokus di drone. Ya, namanya Mas Andrea Ramadan dari Cirebon. Dia fokus di drone. Jadi dia vlogger tapi dia fokus di drone. Ya, mengoperasikan drone gitu. Nah, pada saat Gunung Semeru meletus, kan banyak orang mencari tahu ya perkembangan Gunung Semeru. Lah Mas Andrea Ramadan ini mengambil gambar gitu pada saat peristiwa itu. Bukan pada saat meletusnya, tapi setelah meletus. Mengambil gambar menggunakan drone-nya gitu. Dan liputan konten sama di Semeru, apakah itu banjir lavanya atau mungkin efek yang terjadi dampak ya dari peristiwa itu diliput semua sama Mas Andrea Ramadan. Langsung sekarang hampir 200.000 subscriber. Meningkat tajamnya pada saat itu. Nah, ternyata dalam lanjutannya ternyata dia segmen pasarnya adalah yang suka petualang gitu. Jadi yang diambil sama drone-nya itu puncak-puncak gunung. Ya kan? Puncak Gunung Lawu pernah diambil, Wilis juga pernah diambil. Bahkan satu gunung bisa beberapa konten yang begitu banyak, tinggal dia mengambil dari sisi apanya. Misalkan dari sisi pendakinya atau mungkin puncaknya, itu semua bisa diceritakan gitu. Ya. Nah, itu ada Mas Andrea Ramadan namanya. Begitu ada peristiwa itu Merapi Semeru langsung menanjak drastis itu followernya, subscribernya. Nah, itu otomatis saya yakin ini sudah mendapatkan ini ya pundi-pundi uang dari ini. Ya, makanya beberapa waktu yang lalu sempat ada wawancara ya antara Pak Presiden Jokowi dengan salah seorang murid SD di satu tempat, saya lupa. Apa cita-citanya? Jadi YouTuber. Ya, jadi YouTuber. Ternyata jadi YouTuber ini sekarang sudah menjadi di benak anak-anak SD ya, sudah menjadi sebuah pekerjaan atau profesi yang memang menjadi tujuan atau cita-citanya gitu. Menjadi apa ya? Ya Pak, ini salah? Enggak, karena memang sesuai dengan perkembangan yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdin ya. Perkembangannya sekarang seperti ini gitu. Ya, mau tidak mau kita sebagai orang tua ya mengikuti sambil mengarahkan gitu ya. Tentunya seperti itu. Ya. Ya, jadi endorsement itu adalah ketika kita sudah punya banyak subscriber, kalau kita punya Instagram punya banyak follower gitu, nah bisa jadi kita nanti akan di-endorse, ya kan, oleh beberapa perusahaan. Kapan hari ada kawan kami di TikTok itu tiba-tiba followernya itu meningkat tajam hanya gara-gara dia posting, ini seorang ibu-ibu kebetulan ya, posting
dia malam-malam anaknya bangun, itu kan sebenarnya hal yang semua ibu-ibu saya kira ngalami ya. Anaknya bangun rewel, ya kan, dineng-neng, tapi dia rekam, dia posting gitu. Langsung banyak, dan setelah followernya banyak lewat TikTok itu, ada yang langsung nawari untuk endorse beberapa produk dari beberapa perusahaan. Gitu. Ya. Jadi yang dia cari itu, gitu. Yang dicari itu kalau memang ingin menghasilkan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga bisa melakukan itu, apakah itu di instansinya atau di lembaganya atau di organisasinya atau dimanapun, itu bisa lakukan seperti itu. Nah, kemudian yang lain juga bisa dengan Google AdSense ya, Google AdSense di mana apa itu melalui Google AdSense ini kita Google iklan gitu. Jadi konten-konten kita itu apa itu akan muncul iklan pada saat orang lain buka gitu. Biasanya kalau kita buka berita-berita online itu kan kadang tiba-tiba muncul iklan, yaitu Google AdSense seperti itu. Ya memang kita yang membaca kadang terganggu gitu. Tapi ya mau gimana lagi, memang itu apa itu aktivitas ekonomi lah seperti itu. Baik, lanjut Mas. Nah, apakah Bapak Ibu dan juga teman-teman sudah siap mengawali karir ya menjadi vlogger? Walaupun saya yakin sudah punya profesi masing-masing ya, tetapi di sela-sela itu saya yakin ada banyak peristiwa yang memang bisa kita kenalkan ya, bisa kita ceritakan ya. Tentunya cerita yang menyenangkan, cerita yang menghibur, cerita yang memang berdampak positif ya, menjadi inspirasi bagi orang-orang yang melihat. Oke, lanjut Mas. Baik, kalau sudah muncul orang ini berarti sudah selesai, dan ini media sosial saya Bapak Ibu, monggo kalau mau di add ya, di situ mulai YouTube, Facebook, kemudian TikTok sama IG semua sama, saya menggunakan nama itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberi gambaran mengenai apa itu vlogger dan apa dampak apa itu positif yang ditimbulkan dari kegiatan ini, ngevlog ini. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator, silakan Mbak Puji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya yang begitu menarik dan semakin memperkaya wawasan kita semua. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Beni tentang bagaimana sih perbedaan blog dan vlog itu, bagaimana keuntungan dan juga tip dan trik-triknya. Nah, saya tadi sangat menarik Bapak dengan keuntungan menjadi vlogger. Ada 2 kalimat tadi yang mungkin nanti akan terngiang-ngiang di telinga saya dan juga akan menjadi motivasi saya, mungkin juga Bapak Ibu peserta semua. Tadi kan ada keuntungannya itu modalnya minim, kemudian penghasilannya menjanjikan, begitu Bapak. Nah, mohon izin Bapak, mungkin ini masih ada sesi tanya jawab, mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan. Kelihatannya juga di chat sudah ada yang bertanya. Mungkin saya bacakan dulu ya Bapak. Ada beberapa penanya. Ini ada dari di kolom chat Ibu Sumarni ya, Ibu Sumarni. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Sumarni, owner Jampi Sehat Jeng Marni, Kota Madiun. Mau nanya Pak Ben, adakah kelanjutan untuk langsung praktek membuat konten vlog secara daring? Matur nuwun. Langsung dijawab apa nanti kita menampung dulu pertanyaan Bapak? Bisa langsung kalau ini Bu, Mbak. Ini yang bisa jawab malah Mbak Puji dong. Saya nggih. Mohon izin Ibu Marni, saya yang jawab. Ini untuk kelanjutannya, insya Allah nanti ke depannya akan kita programkan. Nggih, begitu. Mungkin ada penanya yang lain, bisa memberikan tanda raise hand atau menulis di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, mumpung Bapak Beni masih ada di sini.
Monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu dari peserta, mungkin ini pertanyaan dari saya pribadi Bapak. Saya itu kan mungkin sebagai pemula, jadi mungkin kita itu mau mengawali itu kurang pede begitu Bapak. Mungkin ada kiat-kiatnya bagaimana untuk menumbuhkan kepedean kita itu mungkin dalam, kalau ngevlog itu kan harus ada bahasa-bahasanya dan sebagainya. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Puji. Memulai apapun itu memang berat Mbak Puji. Ya, memulai apapun memang berat. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu kurangnya apa. Kita juga tidak akan pernah tahu apa itu kita memiliki kelebihan apa ketika kita tidak memulai. Artinya apa? Artinya yuk mulai dari sekarang. Berarti harus berani mencoba gitu, Nje? Berani mencoba. Do Iya. it agar dapat duit. Nah. Ini ada salah satu dari Ibu Juwantin yang sudah membubuhkan tanda raise hand. Mungkin untuk Mas Operator coba dibuka. Monggo silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat sekali ya ilmunya. Terima kasih untuk Anggen. Saya ingin bertanya mengenai monet untuk vlogger. Apakah ada ketentuan subscribernya berapa, followernya berapa, gitu? Apa bedanya monet YouTube sama monet vlogger atau blogger? Seperti itu. Terima kasih Ibu. Saya dari Jombang. Apakah perbedaan monet YouTube dan monet vlogger gitu Ibu? Iya, baik. Iya Mbak Juwantin. Jadi platform blogger, platform apa namanya YouTube itu sama-sama Google yang ini, yang apa? Yang punya gitu ya, perusahaannya sama Google. Nah, kemudian mengenai iklan, ADS dan sebagainya itu kalau kita belum mendaftar di ADS ya tentunya kita tidak ini ya, tidak apa namanya? Tidak akan mendapatkan itu. Nah, sementara ada syarat-syarat tertentu seperti apa namanya di YouTube itu kan minimal 1.000 subscriber ya dan 5.000 jam tayang minimal seperti itu. Ada yang menempuhnya cepat karena kreativitas si pembuat konten di YouTube. Ada yang lambat, lama sekali gitu. Nah, kalau nilainya berapa dan sebagainya itu bergantung dari seberapa banyak viewer yang melihat. Seberapa banyak kalau itu apa kalau video ya, kalau ngeblog ya seberapa banyak orang yang membuka dan membaca. Gitu. Jadi apa namanya? Yang sekarang ini yang perlu kita perhatikan adalah gini, yang perlu kita apa? Awali ya Mbak Juwantin adalah bagaimana kita membuat konten itu menarik dulu. Menarik bukan menarik menurut kita, ibarat kita seorang ini ya, menurut kita menarik, tapi belum tentu loh menurut orang lain menarik. Ya apa enggak? Ya contoh kalau karena saya juga di dunia UKM ya, kadang UKM bikin produk, loh ini enak loh produk ini, saya suka gitu. Lah pertanyaannya, apa orang lain juga suka gitu kan? Seperti itulah Mbak Juwantin, gambarannya seperti itu. Jadi yang pokok yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana kita berkreasi ya untuk membuat konten yang menarik. Ya tentunya awalnya memang menarik tidaknya itu kita yang menilai ya tentunya awalnya. Tetapi kita lempar ke postingan misalkan ya kita melihat feedbacknya. Dari situlah nanti kita tahu. Oh ternyata konten yang begini-begini ini banyak feedbacknya gitu. Banyak yang ini, yang begini ternyata nggak banyak gitu. Nah, dari situ Mbak Juwantin bisa terus belajar gitu ya. Belajar. Yang pada akhirnya akan memperbaiki ke depannya konten-konten yang akan kita posting. Gitu ya Mbak Juwantin ya. Mengenai nilainya berapa dan sebagainya bergantung tadi Mbak. Ya, bergantung seberapa banyak tadi. Baik, terima kasih Pak Beni. Nggih. Mungkin ada penanya lainnya?
Monggo Bapak Ibu, mungkin dari pengelola perpustakaan mau menanyakan bagaimana tips-tipsnya. Sampun berarti sudah nggak ada yang bertanya. Jadi untuk materi bisa diunduh melalui link yang ada di chat. Juga untuk presensinya Bapak Ibu monggo diisi. Hadirin sekalian, karena mungkin sudah Ibu-ibu sudah jelas semua, tadi sudah dipaparkan semua oleh Bapak Kusbeni. Jadi demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang tata cara. Oh ya, ini ada pengumuman sedikit buat Ibu penanya tadi, Ibu Suwarni dan Ibu Juwatin akan mendapatkan door prize dari Dinas Perpustakaan. Jadi nanti door prize-nya dapat diambil besok sesuai jam layanan perpustakaan. Menemui saya secara langsung, nanti Ibu cari saja Puji gitu, nanti akan saya hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang tata cara pembuatan vlog yang menarik dan berisi tentang hal-hal yang positif. Harapannya sebagai konten yang dibuat dan bebas berekspresi, vlog menjadi salah satu sarana kreatif bagi para vlogger maupun penontonnya. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Sebelum acara kita akhiri, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Silahkan Bapak dan Ibu untuk membuka video. Nanti kita fotonya per slide dengan posisi salam literasi, mungkin persiapan untuk slide pertama, monggo Bapak Ibu dibuka gambarnya, kita foto dulu. Salam literasi, 1, 2, 3. Baik, sekarang untuk slide kedua, dengan posisi yang sama, salam literasi, monggo Ibu Bapak yang belum mengaktifkan gambarnya. 1, 2, 3. Kemudian slide berikutnya, slide ketiga, monggo Bapak Ibu, ini berisi foto ya. Ya gambarnya enggak ada. Monggo Bapak Ibu dibuka dulu gambarnya. Dengan posisi salam literasi, salam literasi. Sudah? Sudah semua? Sudah? Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan webinar selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih Ibu Puji hari ini. Wah, menarik sekali ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi serangkaian acara telah terlewati. Tiba saatnya memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup webinar pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga webinar pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kalau ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Salam literasi dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri di sini, tegak
untuk Bapak Ibu bisa saling meninggalkan berjanji. chat room atau live room. Terima kasih. Kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang aman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang aman dan damai. Aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga. Kota Madiun tercinta.